Gila-gila duniawi. Duit, cuan. Cipuk-cipuk cuan. Ya kan? DP Avanza 105 juta. Avanza apaan, woi? Avanza apaan, woi? Ayo, coba pengacaranya kasih tahu kita Avanzanya Avanza apa sih? Avanzanya Avanza apa sih? Hah? Ada yang ngomong lagi nih setelah klarifikasinya si laki-laki ini ya, adiknya si Mbak D ini ya, tuh, Kamis kan klarifikasinya. Ada yang komen lagi nih. Sekelas Avanza DP-nya gede amat sampai 105 juta. Hahaha. Anehnya cicilannya nggak kelar-kelar sampai bertonton Avanza keluaran terbaru berlapis emas kah? DP-nya 105 juta ditambah masih dicicil sampai sekarang. Buset, berapa ratus juta tuh harga mobilnya. Avanza ngalahin SRV. Ih, kacau ya. Ini kacau sih. Gue beli Avanza, iya biasanya DP itu 20 juta. Namanya DP ya guys, sisanya baru dicicil. Klarifikasi lo nggak menjernihkan ya. Saudara M ya. Kau nggak usah banyak bacot di klarifikasi di akunnya orang yang udah nggak ada. Kalian ini kakak beradik. Bisa-bisanya loh. Bikin-bikin kayak begini nih untuk apa sih? Nggak ada, gue nggak punya penyakit darah tinggi, gilingan lu. Gue penyakit gue darah rendah, makanya gue harus marah-marah tiap hari. Serius, gue darah rendah, makanya gue mesti marah-marah tiap hari. Kacau ini. Lipstick nanti Time for Ya hari Senin ya. Iya, nggak masuk akal DP-nya 100 juta lebih, masa bulanannya 4 juta? Jangan bohong-bohongin netizen ya. Dipikir dengan klarifikasi kayak gitu, seolah-olah kayak ngebenerin kelakuan kalian. Kamu aja klarifikasi cuma di depan, di postingan akun almarhumah gitu loh. Udah gitu, yang gue heran, si ibu kandungnya juga ini, mana batang hidungnya itu? Mengakui, tapi nggak bertemu, ngawur. Udah cekot sabun, mantap. Kemana lu? Why? Why you have to run away? For what? Face him. Face your son. Hadapi dong anaknya, anak kandungmu. 24 tahun loh dia dalam gundah gulana, kena mental. Dan ini ada yang komen di igoi gua ya. Gua sikat, tau gak yang komen di igoi gua. Gak suka gua. Gak tahu dari siapa itu ya. Tapi dia bilang dia adik kelas. Gue bacain ya. Dari igoi gue guys. Kan gue posting ini di igoi gua.
Nih, ini postingan gue di Igoy. Mumet, aku mumet, mumet, aku mumet. Nih ya, ada yang ngomong nih ngebelain. Ada yang ngomong dari akunnya si Enon underscore 80 nih. Ini akunnya ya. Enon underscore 80. Ini gue gak tahu siapa ya, tapi dia bener-bener gue roasting ya. Basi katanya, udah hilang simpati. Daripada sosokan bilang cuma mau cium kaki ibu, better jujur aja minta bagian warisan. Emang Dena salah banget, tapi lucu aja. Semua ke blow up pas Dena abis bilang OP sampai 1 miliar lebih. Kedua-duanya problematik. Ini orang gak punya empati ya. Emang bener-bener gak punya empati nih orang nih. Entah siapa ini, Say. Dibalik akun Enon underscore 80 ini gue gak tahu siapa. Terus gue bilang, minimal punya empati. Kalau nggak bisa mikir ya, cek. Parah ya kan. Terus katanya Nurma Allshop 89, lah lucu loh kalau nggak diakuin mak lo artis selama 24 tahun, taunya malu artis bukan pengemis dan lu nya kayak gembel beneran, lu bakal diem aja. Iya iyalah. Kok orang tuh kok kayak udah mati rasa ya, gue rasa. Ya Allah. Terus ada yang bilang juga, Enon underscore 80, udah nonton podcast Densu belum? Kalau udah nonton tapi kamu masih komen begini, berarti kamu orang yang nir empati. Coba kalau Muhammad tidak mendatangkan aparat ke rumah Bu Ratih dan Denada nggak ngeblok Bu Ratih. Diblok ya Bu Ratih sama Denada? Serius? Lalu, oh iya di podcastnya dibilang diblok ya, iya baru ingat gue. Lalu membiarkan Bu Ratih menunggu selama 3,5 jam di depan rumah Denada. Mungkin mereka nggak akan speak up. Oh my God. Ya Allah. Sampai ada yang bilang lagi dari Fatima Walidasi Aljazair. Enon garis apa underscore 80. Gue kalau jadi Resa akan gue tuntut 1 billion plus akhirat plus. Karena memang hak gue sebagai anak dan jelas ada undang-undangnya dan jelas nasabnya ibu kalau anak di luar nikah. Jadi super sangat wajar Resa mau minta warisan. Apalagi laki-laki belajar hukum dulu sebelum komen. Ini parah sih, dan tahu nggak lu, akhirnya gue bilang apa kan nih orang? Ini gue nggak tahu siapa ya dia ya. Dia bilang katanya gue teman sekolahnya dulu katanya. Parah banget ya. Sampai ngomongin soal to the point loh. To the point lah, minta warisan. Dengerin ya. Kita di agama tuh memang dijelaskan tentang warisan ada berapa kali disebutkan. Berapa banyak kali tentang warisan. Karena memang itu yang penting. Itu yang paling penting, legacy. Lu giliran bikin anak aja lu cepet tuh. Giliran ngomongin tanggung jawab tuh. Gak mau ngomongin warisan, jangan bikin anak. Gue gak ada anak aja, rumah 4 gue kasih. Ada rumah gue 4 biji. Gak punya anak. Giliran ngomongin warisan aja lu. Gerah banget lu. Punya anak kok gak mau ngomongin masalah duit. Itu sudah langsung berjalan langsung. Ada kenikmatan, dikasih kawin, dikasih keenakan, dikasih anak,
tanggung jawab itu udah langsung satu paket. Makanya di agama diatur. Ya. Diam kau, baca. Jangan berisik. Jangan ikut campur dengan dasmu, jangan ikut campur. Mr. Janius, saya mau tanya dong. Dalam agama Islam itu ada berapa ayat atau hadis yang mengajarkan kita tentang warisan dalam Islam? Tolong dijelaskan secara detail. Hukum warisan dalam Islam diatur dalam beberapa ayat Al-Quran, terutama Surah An-Nisa, khususnya ayat 11, 12, dan 176. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang bagian yang diterima oleh berbagai ahli waris, seperti suami, istri, anak, dan orang tua. Selain itu, banyak hadis yang juga memberikan penjelasan detail tentang pelaksanaan hukum warisan ini. Apakah ada bagian tertentu yang ingin Anda pelajari lebih lanjut? Oke, saya mau tahu warisan untuk anak laki-laki pertama dalam keluarga Muslim. Dalam hukum warisan Islam, anak laki-laki memiliki peran yang khas. Berdasarkan surah An-Nisa ayat 11, anak laki-laki biasanya mendapatkan bagian 2 kali lipat dari anak perempuan, jika ada. Namun, pembagian ini dapat bervariasi tergantung pada komposisi ahli waris yang ditinggalkan. Apakah Anda ingin tahu tentang contoh kasus tertentu? Iya, ini lagi ada kasus di negara saya ya, tentang anak laki-laki yang ternyata sudah dilahirkan tapi tidak pernah diakui sampai 24 tahun baru diakui. Dan anak laki-laki ini tidak tahu siapa bapaknya karena ibunya menyimpan rahasia tentang bapaknya tersebut. Apakah anak laki-laki ini berhak terhadap warisan bapaknya atau terhadap warisan dari ibunya? Ya, Momo. Dalam Islam, status pengakuan keturunan sangat penting untuk menentukan hak waris. Jika seorang anak baru diakui setelah 24 tahun dan tidak diketahui siapa bapak kandungnya secara sah, maka hak waris dari bapak otomatis tidak ada. Anak hanya berhak atas warisan dari ibunya dan kerabat ibu sesuai dengan hukum warisan dalam Islam. Hal ini karena hubungan keperdataan dalam Islam umumnya mengikuti garis ayah. Apakah ada detail lebih lanjut yang ingin Anda ketahui? Berarti anak itu berhak terhadap warisan dari ibunya ya? Betul, dalam hukum warisan Islam, anak yang tidak diakui oleh bapaknya atau tidak diketahui status kebapakannya secara sah hanya memiliki hak waris dari ibu dan kerabat ibu. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum keluarga dalam Islam. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, cukup. Saya rasa cukup. Jadi saya mau lanjut lagi ke follower saya membahas tentang anak yang tidak diakui selama 24 tahun, seorang laki-laki sudah kembali dan dia berhak mendapatkan warisan dari ibunya. Siap. Baik, semoga informasinya bermanfaat bagi follower Anda. Jika ada pertanyaan lain tentang hukum warisan atau hal lain, jangan sungkan untuk bertanya. Oke, terima kasih ya. Ya, kita di sini membahas yang waras-waras ya. 1+1, that simple, yang waras. Di Islam sudah jelas banget kita mendapatkan hak untuk warisan dari orang tua kita ya. Karena apa? Karena itu di satu paket. Lu enak-enak sampai akhirnya bunse, terus lu nggak mau tanggung jawab gitu, nggak bisa. Itu di satu paket. Lu enak-enak, akhirnya bunse, dikasihlah darah daging ya, darah dan daging. Paham? Paham nggak? Sampai situ dulu, paham nggak? Punya hati nggak? Punya hati nggak? Kalau nggak punya hati, keluar dari room saya. Saya hanya mau berbicara sama manusia yang punya hati. Kalau nggak punya hati, keluar. Keluar aja. Saya selalu amin. Paham ya? G? Paham G? Karena kalau ngomong sama manusia nggak punya hati, sama aja kayak ngomong sama setan, saya. Nggak mau gue ngomong sama setan. Ngapain?
udah kesetanan sama uang ya kan, kesetanan karena kena apa namanya gila-gila duniawi terus-terusan, gila-gila duniawi, duit cuan, cipak-cipuk cuan, ya kan? Sampai begitu, iya, beradul rambut gua, ya. Maunya dicuan, cuan, cipak-cipuk cuan, ya kan? Ya, udah sampai heboh di sosial media. Lu yang bayaran ya, yang buzzer-buzzer bayaran, silakan kerja, nggak apa-apa, typing aja sayang, nggak bakal menyurutkan semangat gua untuk live pagi ini. Dengerin ya, ngapain ngurusin? Lu mau promo film, mau promo sinetron, promo lagu, minta netizen untuk like, share. Buat kita posting, bikin lagu nih gayanya begini ya. Nanti itu habis begini. Ayo ikutin ya, ikutin. Komen dulu dong. Itu kalau mau promo. Kenapa? Cuan. Begitu ada masalah, netizen harus diam. Harus diam netizen. Gak boleh reaksi. Tapi buat promosiin barang dagangan lu harus mau kita respon. Harus wajib respon. Enak aja. Enak aja lu. Bantu promo ya, bantu share-nya ya. Begini nih gayanya, begini. Giliran ada masalah lu, kita nggak boleh ngomong gitu. Kok enak men yo? Enak aja lu. Semua itu semuanya sama. Mau promosi kek, mau lu ada kasus kek, semuanya tuh harus ngomong. Sampai berantakan rambut gua, meragain kecipak-kecipuk. Enak aja lu. Giliran lu pengen naik daun aja, punya karya didengar orang, bantu like ya, komennya mana, ikutin gayanya ya, kayak begini loh gayanya, cipak-cipuk. Giliran ada masalah kayak begini aja lu, kita nggak boleh ngomong, enak aja. Kita kan bilang tadi nggak boleh ngomong nih. Oh, tak sawat gelas kok kowe. Sepil bandonya. Kita dulu. Agak asem guys. Bandonya mau ya. Tapi gue ada ini. Gue kemarin nyobain yang vanilla oat ini loh guys. Enak banget ya Allah. Ini enak banget. Guys. Jadi ini tuh ya. Ini tuh eau de parfum. Kenceng. Lama. Oh my god. Gue kan paling suka vanilla gitu ya. Tapi yang ada bunga-bunganya. Jadi gak cuma pure vanilla. Cuma ada bunganya. Iso. Aku wong Jawa. Ibuku wong Jawa. Oh my god. Ini kemarin kan gue pakai ya. Sore. Itu gue tidur malam, paginya masih ada guys. Ini gue pakein lagi nih. Enak. Ini memang beneran vanilla oat terendolita. Sama yang ini ember. Kalau ember udah sering gue pakai ya. Sama ada satu lagi bergamot. Mau sayang? Kok topiknya lari lah? Emang bukan topiknya lari. Ini check and check out mas. Check and check out gitu loh. Karena kan aku itu kan penjual ya. Atau afiliator. Gak cuman chat doang. Tapi ada check out. Dan kalian nih yang ada di sini nih 2.200 orang itu nggak cuma mau dengerin gua ngoceh, tapi banyak juga yang punya duit pengen belanja, say. Pengen belanja. Mi mau baju tidur yang ini udah habis. Ada yang lain, kucing mau nggak? Motif kucing mau mbak berapa mam? Nah iya. Sarawak nggak bisa sayang, kamu harus punya keranjang kuning. Oke yang mau komen mau dulu. Jadi kayak begitu ya. Buset bukan tahan lama lagi say. Sampai bangun tidur masih ada. Di baju berhari-hari. Di badan hampir 24 jam di badan. Karena ini udah parfum sayang. Udah gitu. Kamu tuh mesti tahu ininya nih. Apa namanya?
Ini yang bergamot, ini yang ember, ini yang ember. Enak. Enak. Gue paling suka ember dan vanilla. Oke, ojo larang-larang. Gak larang iki. Iki ku eau de parfum, say. Eau de parfum ya, 50 mili. Gimana larang? Mau ya? 50. Eau de parfum. Kamu ke kondangan pakai yang vanilla atau pakai yang ember, itu enak. Sama bandoku lagi murah, say. Bandonya lagi murah. Mau ya? Oke, wes tak lebokno, se. Bandoku sama perfumnya ya, sayang. Perfumnya ada di etalase nomor 1 dan itu lagi diskon, guys. Ya Allah, 50 mili untuk parfum cuma segitu. Gak salah ini kasih harga. Bo, cuma 150.000, say. Ut ini nomor 1 kesukaan gue. Dan yang kedua, gue suka banget vanilla. Vanilla Ut ini yang barusan ku semprot. Oh my god. Vanilanya mahal sekali. Vanilanya, hah? Kok gak ada yang vanilla? Demi apa? Habis ya? Oh, jangan habis dong, please. Sumpah demi apa? Habis. Ada. Kamu mah. Yang blank. Yang di tengah itu vanilla, sayang. Namanya Angel Blanc yang di tengah. Terus kalau yang ini Angel Amor. Kesukaan gue blank sama Amor. Kalau kamu yang suka citrusy, bergamot, kamu ambil di Angel ini. Angel Noir. Itu yang bergamot. Kalau yang tubuhnya atau aroma badannya itu netral, kamu bisa ambil yang bergamot. Kalau Mamsi kan aromanya agak kenceng ya. Jadi gue gak bisa bergamot. Gue harus vanilla. Agak kenceng itu dalam arti badan gue itu mengeluarkan, gak usah dijelasin, malu. Pokoknya intinya gue gak bisa ngasem-asem. Udah gitu aja. Bergamot itu kan citrusy. Jadi kalau buat Mamski, bergamot itu kurang cocok di badan gue. Kopi pahit tuh jangan ketawa lu ya. Serius emang iya. Udahlah guys, pokoknya gak usah dibahas bau aroma badan gue. Intinya kacamata Mama Udal. Tapi kacamata mulu ditanyain. Ini gue gak jualan, sayang. Ini tuh belinya di Optik Melawai. Namanya Mango. Tuh. Udah ini dulu nih. Perfume. Perfumnya sebelum habis sama Bando nih. 2 nih. Ambil yang vanilla. Itu Angel Amor. Angel Blanc yang vanilla. Enak banget, guys. Angel Blanc enak banget. Terus Amber itu Angel Amor. 2 ini deh pokoknya gue rekomen banget, sumpah. Lu gak bakal nyesel. Sumpah, asli. Pasti, Mamski bener ya. Pasti gitu. Karena emang seenak itu. Iya, ngumpet ntar gue bahas. Ntar habis ini. 2 menit dulu. 2 menit. Lipstiknya hari Senin ya. Lipstiknya Temporia. Nanti gue ambiarin di Senin. Banyak hadiah sama dari Temporia. Gift gitu ya. Ini sekarang ini dulu, sayang. Sama bandunya. Bandunya lucu kan? Ayo say, capcus buruan. Warnanya coklat. Yang kupakai, kamu rambutnya warna apa? Ngikutin jangan rambut Mamski. Ikutin rambut kamu sendiri, sayang. Aku coklat yang paling muda. Ini kan coklat yang paling muda. Ayo ambil parfum. Paymentnya mana paymentnya? Ya Allah, itu udah berapa ratus orang. Check out paymentnya mana? Ayo cepetan, capcus. 40 detik ya, coklat blonde. Iya betul. Kalau kamu rambutnya nggak coklat blonde mah jangan. Ini kan karena warna cat rambut Mamski. Kamu rambutnya apa? Coklat. Kalau kehitaman rambutmu hitam, bisa ambil coklat tua, boleh. Bagus tuh, masih bisa. Atau hitam sekalian. Ayo 25 detik untuk parfumnya, sayang. Capcus, 25 detik parfum. Parfum. Jangan sampai lolos, masih diskon ini, masih diskon. Gila, dari 250.000 loh guys, 50 miligram ya. 50 miligram, 50 mililiter. Cepetan capcus. Capcus sayang, langsung aja digercepin. Habis. Walah, mak. Bentar, itu baru ada vouchernya. Vouchernya ada 12.000. Ku tambahin waktunya 1 menit ya.
Ku tambahin waktu 1 menit. Untuk parfum vouchernya baru ku masukin, itu ada 12.000. 12.000 sayang. Kamu belanja, udah dapat diskon, dapat voucher, 12.000 lagi diskonnya. Mayan dong. Cus, buruan deh. Udah masukin barusan ya. 40 detik. 37 detik. Ayo, say. Apa, sayang? Ongkir. Coba ganti akun dulu, ganti akun. Kamu udah kebanyakan belanja kali, makanya kena ongkir. Yang lainnya nggak kena ongkir kok. Capcus. Ayo sayang, 13 detik lagi untuk parfum etalase 1. Dapat diskon 12.000. Manfaatin voucher yang udah Mamski sematkan. 5, 4, 3, loro, siji. Abis. Oke guys. Lanjutkan ya pembahasan tadi ya. Pembahasannya kita lanjutin lagi ya sayangku, cintaku negeriku. Itu yang udah payment, tunggu 2 hari nyampe parfumnya ya. Parfumnya cocok banget, wangi banget untuk yang Angel Blanc dan Angel Amor kesukaan gue. Endol wanginya. Oke guys. Jadi ini lucu ya. Klarifikasi dari kedua adik dari Mbak D. Dan lucunya, wow, suamiku bawain aku ini guys. Thank you sayang. Kunyit asem gue suka banget. Lagi pengen kunyit asem, dapat kunyit asem. Dan ini lucu ya. Klarifikasi adik yang nomor 3. Dia bilang apa? Di kontraknya 105 juta kok harganya. Harga Avanza DP-nya katanya. DP-nya apa harganya cuy? DP apa harga? Hah? Iya. DP apa harga gitu loh. Itu kayaknya mesti diperjelas lagi deh. Beneran deh, gue pengen tahu itu Avanza apa sih? Terus kok cicilannya bisa 4 juta sebulan ya? Kalau emang DP-nya udah gede banget, cicilannya nggak nyampe 4 juta sebulan dong. Oke, kita bacakan lagi ya, Say. Kita bacakan lagi. Inilah ya kadang-kadang ya dunia ya, Say. Sumpah deh. Gue juga ngerasa kayak, kok kayak gini banget. Gak adil banget buat si Resa ini. Ya Allah Resa, gue doain lo bener-bener tajir melintir ke depannya. Udah gitu ya, yang masih lah mati di lampunya. Bentar sayang. Yang masih gedek banget itu. Tiba ya guys, nggak lama keluar itu si cewek mantan. Udah gue roasting juga ya. Udah masih bikinin VT itu ya, say. Si cewek mantannya itu sok-sok sedih-sedih, kayak acting juga. Iya, pengakuan gini-gini, anak lu udah gede. Anak lu udah gede. Gimana sih? Ditanya pernikahannya kapan, gak tahu. Anak umurnya udah banyak. Itu anaknya siapa? Aneh loh ini. Iya, gitu ya. Nggak tahu dia. Betul. Dan udah gitu ada satu cewek lagi yang mengakui bahwa dia itu suaminya diambil nih sama si cewek ini gitu loh. Aduh Tuhan. Nah ini juga lucu nih. Yang gue naikin yang cewek yang diambil aja ya. Itunya suaminya. Nih. Nih.
Di sosial media ya, kalau aku selingkuh nikah sama Nih, suami. nih, 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 nih. Pernah ngomong ke publik atau ke siapapun, maksudnya di sosial media ya, kalau aku selingkuh seperti itu nggak pernah Kak. Cuma memang benar kalau aku divorce itu karena dianya selingkuh, memang Itu benar. tahun berapa Kak? Itu di tahun 2023 awal. Ya Sebenarnya Allah, 2023 awal. Yeay. Apa? Hah? Tunggu guys, gue benerin dulu poni gue ya. Kasian loh cewek ini, cantik banget ih cewek ini. Cantik loh cewek yang ini. Makanya aku kaget juga. Sebenarnya waktu itu sudah pernah ramai, cuma kan di kalangan Banyuwangi saja ya kayak. Terus sekarang kok jadi lebih ramai lagi. Saya mengambil suami kakak gitu, Dini. Mau mengetahui siapa dia, pernah kenal mungkin dari mana? Aku nggak kenal sama dia, cuman taunya memang yang sesama musisi Banyuwangi kan pasti saling berhubungan ya, kayak dia juga pernah juga rekaman di rumahnya mantan suami juga pernah, cuma aku nggak kenal, cuma sekedar tahu aja. Gila. Gila. Dia itu hanya profesional kerja, tapi ternyata ya begitulah. Ya Allah, kasihan banget kamu Mbak. Ada yang ngelabrak dia, nggak ada keluar-keluar, aku bener-bener pasrah, aku bener-bener kayak ikhlas gitu Kak waktu itu. Karena percuma Kak, kalau orang udah selingkuh mau digimana pun juga bakal tetap kayak gitu. Karena sebelumnya memang sudah terjadi berkali-kali dan nggak pernah berubah Kak. Jadi pas saat sama si itu, ya udah aku ikhlas aja, sudah ambil gitu. Jadi memang banyak sekali, banyak ini cewek, gak cuma dia doang sebelum nikah sama yang dia ini ya, gitu. Aku ketahuan sama aku. Perselingkuhan terjadi itu Mbak D ini masih terikat pernikahan dengan Abang R atau seperti apa Kak? Faktanya yang kakak ketahui waktu itu. Aku sih nggak tahu ya Kak, aku nggak tahu. Aku cuma taunya ya dia udah ada anak aja, udah gitu aja. Aku nggak tahu dia udah punya suami lagi atau masih sama suaminya, aku nggak tahu. Kenal sosok Raisa sendiri nggak? Aku sih nggak kenal Kak, cuman ya memang karena berita ini muncul jadi dengar dari teman kayak gitu-gitu aja sih. Kalau sebelumnya memang nggak pernah tahu gitu, nggak kenal. Saya juga belum pernah ketemu ya Kak? Iya, belum pernah ketemu juga. Gak pernah Kasihan. nikah sama suami kakak sekarang, mengesahkan pernikahannya di akhir 2025 dengan mantan suaminya Lita sendiri. Jadi gini, jangan maksudnya membawa mantan yang memang itu sudah tidak ada ikatan ya, karena sudah. Oh, foto udah gak ada ikatan yo podo Pak D. Yo ora ono ikatane to. Resa. Ojo ngomongi mantan. Mantan yang perempuan gak boleh diomongin sama dia ini loh. Sama kliennya sampean ki piye to Pak D? Ya, Dulu jangan buka lagi ya. ya jangan dulu dibuka ya ojo ngomong. Cangkemmu ya ditutup. Nah itu kan tadi sudah dijelaskan di awal, jangan diulang lagi. Jadi pernah dikasih, sekarang kan juga tidak pernah dikasih. Kan udah nikah. Nanti lip tamporianya besok, lusa, Senin. Ya ampun, gimana sih? Parah banget sih sumpah ini mah. Orangnya udah nikah. Umur anaknya nggak sesuai dengan pernikahannya. Ini aja dipertanyakan itu anaknya siapa? Saya mau bertanya ya Pak pengacara. Itu anaknya siapa Pak? Kira-kira Pak. Coba Bapak bisa jawab nggak? Dan ini kan udah lama loh kejadiannya loh, ya kan? Iya. Males sih aku ngerungokno. Suarane wis males sih. Ih kasihan ya. Lita Asyari cantik loh guys.
Jadi dia ninggalin Resa ini dulu, istrinya ini. Wah, bener itu. Bener kayak begitu. Gila ya. Memang benar kalau aku di report itu karena dianya selingkuh memang. Tahun berapa, Kak? Di tahun 2023 awal. Tahun 2023 awal. Lama, makanya aku kaget juga. Kalau terkenal itu kayaknya masih belum ya, kayak karena followers aku juga masih sedikit sih Kak sebenarnya. Oke, aku ceritain dulu ya awalnya kenapa bisa jadi influencer. Mungkin karena pertama kali itu aku pingin mandiri secara finansial kayaknya ya Kak ya. Terus juga aku